Lina melangkah keluar dari rumah barunya dengan perasaan campur aduk. Perumahan mewah yang baru mereka huni bersama suaminya, Rudy, memiliki segala sesuatu yang diimpikannya, taman yang luas, kolam renang yang berkilau, dan lingkungan yang tenang. Namun, di balik semua kemewahan itu, Lina merasa sedikit terasing. Dia baru saja pindah dari kota asalnya dan belum banyak mengenal tetangga-tetangganya. Sore itu, matahari bersinar lembut, menciptakan suasana yang sempurna untuk berjalan-jalan. Lina mengenakan gaun musim panas berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, dan senyumnya yang manis membuatnya tampak lebih menawan. Dia memutuskan untuk menjelajahi taman di sekitar rumah, berharap bisa menemukan ketenangan di tengah kesibukan hidup barunya. Saat Lina berjalan menyusuri jalur setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, dia merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Dia berhenti sejenak untuk mengagumi bunga-bunga yang bermekaran, merasakan aroma harum yang memenuhi udara. Namun, saat dia melanjutkan langkahnya, pandangannya tertuju pada sosok yang sedang duduk di tepi kolam renang. Farhan, teman lama Rudy, sedang bersantai di kursi malas dengan buku di tangannya. Lina mengenali wajahnya dari foto-foto yang pernah dilihatnya di rumah. Dia adalah pria yang tampan, dengan rambut hitam yang rapi dan mata yang tajam. Ketika Farhan menyadari kehadiran Lina, dia tersenyum dan melambaikan tangan. "Lina, kan?" sapa Farhan dengan suara yang hangat. "Senang akhirnya bisa bertemu denganmu." "Ya, saya Lina." "Senang bertemu denganmu juga, Farhan," jawab Lina, sedikit gugup. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Farhan memandangnya, seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar istri temannya. Farhan mengundang Lina untuk duduk di sebelahnya. Mereka mulai berbincang-bincang tentang kehidupan di perumahan itu, dan Lina merasa. Malam itu, suasana di rumah Lina dan Rudy dipenuhi dengan tawa dan canda. Mereka mengadakan acara barbeque untuk merayakan kepindahan mereka ke perumahan baru. Tetangga-tetangga yang ramah datang berkunjung, membawa hidangan dan minuman, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Lina merasa senang melihat semua orang berkumpul, tetapi di sudut hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Rudy, suaminya, tampak sangat menikmati acara tersebut. Dia berkeliling, menyapa setiap tamu, dan memastikan semua orang merasa nyaman. Lina, di sisi lain, merasa sedikit terasing. Meskipun dia berusaha untuk terlibat dalam percakapan, pikirannya terus melayang kepada Farhan, teman Rudy yang telah membuatnya merasa begitu hidup saat pertemuan pertama mereka. Ketika Farhan tiba, suasana di rumah seolah berubah. Dia datang dengan senyuman lebar dan membawa sebotol anggur merah yang berkualitas tinggi. Untuk merayakan malam ini, katanya sambil melirik Lina. Dia mengenakan kaos polo yang pas dan celana jeans, penampilannya sederhana namun sangat menarik. Lina merasakan jantungnya berdebar saat Farhan melangkah masuk, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka berdua. Setelah menyapa Rudy, Farhan langsung menghampiri Lina. "Hai, Lina. Senang melihatmu lagi," ujarnya dengan nada ceria. Lina membalas senyumnya, merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berdua mulai berbincang, dan Lina merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, penuh dengan tawa dan candaan. "Jadi, bagaimana kesan pertamamu tentang perumahan ini?" tanya Farhan, matanya bersinar penuh minat. "Ini luar biasa. Lingkungannya sangat tenang, dan orang-orangnya ramah. Tapi, aku masih merasa sedikit asing," jawab Lina, sedikit ragu. Farhan mengangguk, "Aku mengerti. Aku juga merasa seperti itu saat pertama kali pindah ke sini. Tapi, kamu akan cepat beradaptasi. Semua orang di sini sangat baik." Lina merasa nyaman dengan Farhan.
Dia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki cara berbicara yang membuatnya merasa diperhatikan. Saat mereka berbincang, Lina merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dia berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak merasakannya. Acara barbeque berlangsung meriah. Rudy sibuk memanggang daging, sementara para tamu lainnya bercengkerama di sekitar meja. Lina dan Farhan terus berbincang, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil makanan, Lina merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi ketegangan di antara mereka semakin jelas. Saat malam semakin larut, Rudy mengajak semua orang untuk berkumpul di sekitar kolam renang. Mereka duduk di tepi kolam, menikmati suasana malam yang tenang. Farhan duduk di sebelah Lina, dan mereka berdua berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Lina merasa terpesona oleh cara Farhan berbicara, dengan nada yang dalam dan penuh perasaan. "Jadi, apa yang kamu lakukan sebelum pindah ke sini?" tanya Farhan, menatap Lina dengan penuh perhatian. "Aku bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Aku sangat menyukai pekerjaan itu, tetapi aku juga ingin mengeksplorasi hal-hal baru," jawab Lina, merasa nyaman membuka diri. Farhan tersenyum, "Kamu pasti memiliki banyak ide kreatif. Mungkin kita bisa bekerja sama suatu saat nanti." Lina tertawa, "Itu ide yang menarik. Aku akan sangat senang jika bisa berkolaborasi denganmu." Mereka terus berbincang, dan Lina merasakan ikatan yang semakin kuat. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang mengingatkannya tentang suaminya. Dia mencuri pandang ke arah Rudy, yang sedang berbincang dengan tetangga lainnya, tampak bahagia. Lina merasa bersalah karena merasakan ketertarikan yang begitu mendalam terhadap Farhan. Ketika malam semakin larut, Farhan mengajak Lina untuk berjalan-jalan di sekitar kolam. "Ayo, kita lihat bintang-bintang," katanya, mengulurkan tangan. Lina merasa ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan mengikuti Farhan. Mereka berjalan di sepanjang tepi kolam, di bawah cahaya bulan yang lembut. Suasana malam itu sangat romantis, dan Lina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Farhan berhenti sejenak dan menatap Lina dengan serius. "Kamu tahu, aku sangat terkesan denganmu. Kamu memiliki aura yang membuat orang merasa nyaman," ujarnya. Lina merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Farhan. Itu sangat berarti bagiku," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Farhan mendekat, jarak di antara mereka semakin dekat. Lina bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat," kata Farhan, suaranya rendah dan penuh perasaan. Lina terdiam sejenak, merasakan perasaan yang campur aduk. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Di satu sisi, dia merasa terikat dengan suaminya, tetapi di sisi lain, ketertarikan terhadap Farhan semakin sulit untuk diabaikan. "Farhan, Lina mulai berbicara, tetapi suara Rudy memanggilnya dari jauh, memecah momen itu. "Lina, ayo, kita ambil foto bersama." Lina merasa lega sekaligus kecewa. Dia berbalik dan melihat Rudy tersenyum, mengajak semua orang untuk berkumpul. Farhan mundur sedikit, memberi ruang bagi Lina untuk kembali ke suaminya. Namun, saat Lina melangkah pergi, dia merasakan tatapan Farhan yang penuh arti, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Acara barbeque berlanjut, tetapi Lina merasa pikirannya tidak bisa fokus. Dia berusaha terlibat dalam percakapan, tetapi hatinya terus melayang kembali kepada Farhan. Ketegangan yang terbangun di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan, dan Lina tahu bahwa perasaannya terhadap Farhan tidak akan hilang begitu saja. Malam itu berakhir dengan tawa dan canda,
Tetapi di dalam hati Lina, ada pertanyaan yang terus mengganggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Farhan semakin dalam, dan dia harus segera menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Malam setelah acara barbeque, Lina terbangun dengan pikiran yang penuh. Dia menatap langit-langit kamar, merasakan ketegangan yang masih membara di dalam hatinya. Perasaannya terhadap Farhan semakin kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Meskipun dia mencintai suaminya, Rudy, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan yang dia miliki dengan Farhan. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Hari-hari berlalu, dan Lina berusaha untuk menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, setiap kali dia bertemu Farhan, hatinya berdebar-debar. Mereka sering bertemu di taman, berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Farhan selalu tahu bagaimana membuat Lina tertawa, dan dia merasa nyaman berbagi cerita dan impian. Suatu sore, saat Lina sedang duduk di tepi kolam renang, Farhan datang menghampirinya. Dia mengenakan kaos putih yang sederhana, dan senyumnya membuat Lina merasa hangat. "Hai, Lina. Apa kabar?" tanyanya, duduk di sampingnya. "Baik, terima kasih." "Kamu?" jawab Lina, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. "Aku baik. Aku baru saja menyelesaikan proyek yang cukup besar. Rasanya menyenangkan bisa beristirahat sejenak," kata Farhan, menatap Lina dengan penuh perhatian. Lina tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. "Kamu pasti sangat sibuk. Aku senang kamu bisa meluangkan waktu untuk bersantai," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Farhan mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Lina merasa tidak nyaman. "Lina, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya serius. Lina menatap Farhan, merasakan jantungnya berdebar. "Tentu, apa itu?" tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasannya. "Sejak kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya," Farhan mengungkapkan, matanya tidak pernah lepas dari tatapan Lina. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa kita memiliki koneksi yang lebih dari sekadar teman." Lina terdiam, kata-kata Farhan menggema di dalam pikirannya. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Di satu sisi, dia merasa terikat dengan suaminya, tetapi di sisi lain, ketertarikan terhadap Farhan semakin sulit untuk diabaikan. "Farhan, Lina mulai berbicara, tetapi suaranya terputus. Dia merasakan perasaan campur aduk yang tidak bisa dijelaskan. "Aku mencintai Rudy. Dia suamiku." Farhan mengangguk, tetapi Lina bisa melihat kekecewaan di wajahnya. "Aku mengerti, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Rudy, tetapi aku merasa kita memiliki sesuatu yang lebih," katanya, suaranya penuh kerentanan. Lina merasa hatinya tertekan. Dia tahu bahwa Farhan benar. Ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, tetapi dia tidak ingin menyakiti suaminya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," ujarnya, suaranya bergetar. Farhan menatapnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu untuk memikirkan semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku peduli padamu," katanya, mengulurkan tangan untuk meraih tangan Lina. Lina merasakan aliran listrik saat tangan mereka bersentuhan. Dia ingin menarik tangannya, tetapi dia tidak bisa. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Farhan, dan dia tidak ingin melepaskannya. Namun, di dalam hatinya,
ada suara yang terus mengingatkannya tentang kesetiaannya kepada Rudy. Setelah pertemuan itu, Lina merasa bingung. Dia berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi setiap kali dia melihat Farhan, hatinya berdebar-debar. Dia merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia di mana dia mencintai suaminya, dan satu dunia di mana dia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Farhan. Suatu malam, Lina duduk di teras rumah, merenungkan perasaannya. Rudy datang dan duduk di sampingnya. Kamu terlihat berpikir keras. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, menatap Lina dengan penuh perhatian. Lina merasa bersalah. Dia tidak ingin menyakiti Rudy, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Farhan. Aku hanya merasa sedikit bingung, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rudy mengangguk, kadang-kadang, kita semua merasa seperti itu. Jika ada yang mengganggumu, kamu bisa bercerita padaku. Aku selalu ada untukmu. Lina tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan. Dia tahu bahwa Rudy mencintainya, dan dia tidak ingin menyakiti suaminya. Namun, perasaannya terhadap Farhan semakin kuat, dan dia harus segera membuat keputusan. Hari-hari berlalu, dan Lina merasa semakin tertekan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Suatu sore, dia memutuskan untuk menemui Farhan di taman. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan Farhan dan mengklarifikasi perasaannya. Ketika Lina tiba di taman, Farhan sudah menunggu di sana. Dia terlihat cemas, dan saat melihat Lina, wajahnya langsung bersinar. Lina, aku senang kamu datang, katanya, melangkah mendekat. Farhan, aku perlu berbicara denganmu, Lina berkata, suaranya tegas meskipun hatinya berdebar-debar. Ada apa? Kamu terlihat serius, Farhan menjawab, menatap Lina dengan penuh perhatian. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku mencintai Rudy, tetapi aku juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapmu. Ini sangat membingungkan bagiku, Lina mengungkapkan, suaranya bergetar. Farhan mengangguk, wajahnya menunjukkan pemahaman. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Jika kamu merasa lebih baik bersama Rudy, aku akan menghormati keputusanmu, katanya, suaranya lembut. Lina merasa terharu. Dia tahu bahwa Farhan adalah pria yang baik, dan dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku, ujarnya, air mata mulai menggenang di matanya. Farhan mendekat, menempatkan tangannya di bahu Lina. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Ambil waktu untuk memikirkan semuanya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu, katanya, suaranya penuh pengertian. Lina merasa lega, tetapi di dalam hatinya, ada rasa sakit yang mendalam. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang sulit. Dia mencintai Rudy, tetapi ketertarikan terhadap Farhan tidak bisa diabaikan. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan perasaannya dan menentukan jalan hidupnya. Malam itu, Lina pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus segera membuat keputusan. Dia mencintai Rudy, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Farhan. Dalam hati, dia berdoa agar bisa menemukan jalan yang benar. Akhirnya, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Dia tahu bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting dalam hubungan mereka. Dia ingin memberitahu suaminya tentang perasaannya dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Ketika Lina duduk di depan Rudy, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Rudy,
Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya, suaranya bergetar. Rudy menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, sayang? Tanyanya, khawatir. Lina menarik napas dalam-dalam. Aku merasa bingung tentang perasaanku. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasakan ketertarikan terhadap Farhan. Aku tidak ingin menyakiti kamu, tetapi aku merasa harus jujur, ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Rudy terdiam, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Lina, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mencintaimu, dan aku berharap kita bisa melewati ini bersama, katanya, suaranya penuh emosi. Lina merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti suaminya, tetapi dia juga tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingin kita berbicara tentang ini dan mencari jalan keluar bersama, ujarnya, berusaha menenangkan Rudy. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, mencoba memahami perasaan masing-masing. Lina tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk menemukan jalan yang benar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Rudy. Akhirnya, Lina menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan kejujuran. Dia harus menghadapi perasaannya dan membuat pilihan yang sulit, tetapi dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan dukungan Rudy, dia yakin bisa menemukan jalan yang tepat untuk masa depan mereka.